kita juga berbatasan dengan Laos, dengan Kamboja di daerah gunung-gunung semua, daerah hutan. Berarti hasil hutan juga bagus. Ya, terus kemudian kita di sini juga Vietnam kan terkenal dengan sebagai negara produksi beras. Bapak Ibu mungkin makan di Indonesia berasal dari Vietnam loh. Ya, hasil pertaniannya bagus. Kemudian di sini juga kita punya beberapa tambang, misalnya tambang batu bara. Ini kota Halong yang kita menuju sekarang. Di sana ada satu lubung, banyak sekali tambang batu bara, dan juga ada investor dari Indonesia masuk kok. Perusahaan Indonesia masuk ke sini ambil batu bara. Walaupun di sana banyak ya, tapi di sini yang kualitasnya itu cukup bagus, dan diambil yang kadar karboniknya yang tinggi untuk diambil pulang. Kalau yang biasa yang jelek jadi dijual di tempat. Hanya ambil yang ini aja, yang karboniknya tinggi aja. Buat ngambil beberapa pabrik dan urusan kayak bakar tanah langka gitu kan harus membutuhkan suhu yang tinggi. Berarti yang batu bara juga harus kualitasnya tinggi, gitu. Ya, batu bara misalnya. Terus di sini juga ada tambang emas juga ada, tambang ruby safir ada. Ya kan, kaya, cukup kaya. Orangnya terbelakang. Jadi akhirnya ditindas, dijajah langsung sama Perancis. Terus kenapa? Bagaimana caranya untuk bisa lepas dari penjajah Perancis ini? Dengan munculnya, dengan kelahiran dari Presiden Ho Chi Minh, Bapak Ibu. Kita pernah Ho Chi Minh? Mungkin nama kotanya aja ya. Tapi sebenarnya Ho Chi Minh itu adalah Presiden pertama Vietnam, adalah pendiri Partai Komunis. Sudah tahu muka Ho Chi Minh belum Bapak Ibu? Belum tahu? Belum tahu berarti kita di sini belum tukar uang Vietnam. Oh itu ya? Ya, uang Vietnam, semua lembar kertas uang Vietnam itu hanya ada satu gambar Presiden Ho Chi Minh saja. Memang dalam sejarah Vietnam banyak sekali pahlawan ya. Cuman bagi bangsa Vietnam yang paling hebat dan paling berjasa untuk bangsa Vietnam adalah Presiden Ho Chi Minh. Sehingga semua uang kertas itu hanya ada gambar Presiden Ho Chi Minh saja. Yang ada jenggot, ya, yang kepala agak sedikit botak lah. Seperti itu ya. Coba kita lihat lagi. Oh ya, mengenai masalah tukar uang nih, saya mau tanya lagi Bapak Ibu. Ada beberapa orang yang mau tukar uang lagi, soalnya Ali belum siapkan uang. Nanti harus tarik dulu di ATM. Jadi mungkin Bu Ketty mungkin mau bantu catat ya, yang tukar uang, biar nanti sekalian saya bisa tarik. Oke, saya lanjut lagi. Presiden Ho Chi Minh itu lahir pada tahun 1890, dan beliau tuh lahir dalam satu keluarga yang sangat tradisional. Maksudnya ayahnya adalah seorang guru, sehingga sejak kecil ya sudah diajarin tentang tentang patriotisme, tentang cinta tanah air. Usia baru 5 tahun, beliau langsung dikirim ke luar kota untuk sekolah. Beliau tuh orangnya Vietnam Tengah sih, bukan orang Hanoi. Kuliah di sana kan wajib, dan semua sekolah di Vietnam saat itu dipegang oleh Perancis semua. Karena kan namanya juga mau jadi negara ya, berarti dia harus menguasai masalah pendidikan orang-orang yang pintar. Dan salah satu mata pelajaran wajib adalah bahasa Perancis, karena mereka mau ajarin nanti jadi pintar, nanti bakal jadi anak buah kaki tangannya Perancis. Tapi malah Pak Ho Chi Minh saat itu suka bikin onar, bikin masalah, malah ngajak teman-temannya protes. Ya kan, sering banget. Bahkan sering kali juga ditahan, dikurung di ruangannya, ke ruangan di sekolah doang. Sebenarnya kan masih bawah umur, paling cuma beberapa jam doang. Dikurungnya nggak di penjara atau nggak ditangkap gitu lah, kan masih bawah umur soalnya. Sering kali begitu. Dan bahkan sampai saat beliau tuh tamat SMA, langsung dikeluarkan, nggak boleh sekolah lagi, nggak boleh lanjut ya. Tetapi beliau tuh saat itu nggak pulang ke kampung halamannya. Beliau lanjut lagi, pindah ke kota Saigon. Dari Vietnam Tengah sampai ke kota Saigon itu jauh Bapak Ibu.
Ya kita terbang tuh udah sejam lebih, sejam 20 menit di jalan kaki dalam kondisi tidak punya uang. Jadi on the way, di perjalanan beliau tuh sambil kerja. Kan orang Vietnam saat itu kan masih banyak buta huruf, mau tulis surat bersaudara di beda kota, biasanya ada pekerjaan namanya tukang nulis. Beliau tuh jadi begitu, nulisin surat. Ya kalau orangnya tinggal baca doang. Nah, saya rindu kamu segala macam itu, udah lama gak ketemu gitu kan. Begitu sama mungkin kakaknya atau cicinya atau adiknya gitu kan, sama saudara gitu kan, ditulisin sama beliau. Nanti sampai di sana orang terima juga. Kalau nggak bisa baca, nanti juga ada tukang nulis juga, nanti akan bantu bacain. Salah satu pekerjaan di Vietnam saat itu loh. Jadi bapak beliau tuh, para Jiming itu kan, bapak tuh bekerja seperti itu. Dan dikasihnya bukan uang, dibayarnya bukan uang ya, dibayarnya pakai beras, pakai makanan, lucu. Dan juga jadi kuli, angkatin barang, itulah untuk mencari makan. Terus sampai di Saigon, nah mulai usaha revolusioner beliau. Beliau tuh ngajak teman-teman demo ya, anti Perancis. Tapi lama-lama beliau berpikir, kalau begini caranya gak bakal berhasil. Karena kalau kita setiap kali demo gak bisa lama-lama, dan gerakan juga gak bisa besar-besaran, lawan dengan senjata juga gak punya. Kita di sana kan masih ya apa namanya, paling tongkat doang kan. Orang Perancis sudah punya senapan gitu. Bakal berhasil. Bagaimana caranya? Akhirnya beliau tuh minta untuk bekerja di kapal uang pulang ke Perancis. Itu kapal ngangkut mineral Vietnam, bawa pulang kan. Beliau minta izin kerja di sana, langsung sampai di Perancis. Kenapa di Perancis? Karena beliau ingin mencari tahu kenapa sih orang Perancis ingin menjajahi Vietnam. Kenapa emang? Besar ada alasannya kan. Sampai saat di sana beliau ternyata ketahui bahwa bukan orang Perancis yang ingin menjajah Vietnam, tetapi pemerintahan mereka yang ingin lakukannya. Rakyat Perancis dibohongi, ditipu oleh pemerintah mereka. Rakyat Perancis masih mikir kehadiran tentara Perancis di Vietnam adalah untuk membantu orang Vietnam, mendidik orang Vietnam seperti halnya Inggris terhadap Hong Kong. Orang Hong Kong kan jadi pintar kan, tapi di sini orangnya dididik untuk jadi kayak anak kaki buahnya, kaki tangannya doang. Nanti ikutan hajar atau nyiksain bangsa kita sendiri gitu loh. Kenyataan seperti itu. Jadi akhirnya beliau tuh di sana mencari dukungan, berusaha untuk menyampaikan informasi dan kejadian yang sebenarnya di Vietnam kepada rakyat umum orang Prancis. Dan bahkan beliau sampai buka koran loh Bapak Ibu. Tapi korannya lucu, namanya koran balai penerbitan, cuman satu bulan keluarkan satu edisi. Karyawan juga cuman beliau sendiri. Beliau sendiri. Dan bentuk korannya adalah kayak selebaran Bapak Ibu. Terus tangan semua, nggak bisa dicetak. Terus tangan sampai puluhan lembar, nanti bukan dijual tetapi langsung dikasih ke orang atau tempel di tempat-tempat umum kayak halte bus, kayak stasiun kereta api, biar orangnya lewat baca. Orang lewatnya baca. Lama-lama ketahuan kondisi nyatanya terjadi di Vietnam. Banyak orang Perancis sampai protes pemerintah mereka, jangan lagi kirim pasukan ke Vietnam, jangan menyisir orang Vietnam lagi. Bahkan ada orang sampai tiduran di rel kereta api untuk menghalangi kereta api itu bawa senjata ke Vietnam. Maka seperti itu ya. Dan beliau itu kan pasti kalau revolusioner kayak gitu kan pasti dibuntuti kan, harus sembunyi, menyamar, menggunakan berbagai nama saat beliau tuh bersembunyi seperti itu. Dan bahasa Perancis beliau tuh kan udah bagus banget, sampai bisa menyamar, gak ketahuan sama orang lokal loh ya. Dan selain itu beliau juga datangi banyak negara lain untuk mencari dukungan supaya nanti negara-negara lain juga ikut protes tindakan Perancis di Vietnam, kayak Amerika, Inggris, Spanyol ya, Argentina ya, dan berusaha untuk
mencari jalan untuk menyelamatkan bangsa Vietnam kan harus ada metode kan. Kalau kita hanya cari dukungan dari luar doang, rakyat kita hanya menunggu nasib begitu kan nggak bisa. Harus ada metode, gitu kan. Akhirnya saat beliau tuh sampai di Jerman, beliau ketemu dengan satu filsafat yaitu Marxisme. Karl Marx, orang pertama yang mendirikan teori sosialis, bikin partai komunis. Tapi masih ragu-ragu, bisa nggak berhasil di Vietnamnya? Kan belum terbukti, betul masih teori doang. Masih ragu-ragu beliau tuh bisa nggak berlaku di Vietnam. Dan lanjut perjalanan saat beliau tuh sampai di Uni Soviet, ternyata Uni Soviet saat itu sudah berhasil kan membangun sosialis, bikin partai komunis, gitu kan, kuat sekali. Dan beliau sambil nangis bahwa dan menyatakan bahwa ini adalah caranya untuk bisa membebaskan bangsa Vietnam dari penjajahan Prancis. Dimana kita harus bikin partai komunis, bikin sistem sosialis di Vietnam, dimana kita harus bersandar kepada kaum tertindas, kaum mayoritas di Vietnam, yaitu kaum buruh dan petani. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan kan bendera komunis itu kan paluarit. Palu kan melambangkan kaum buruh, kerja di pabrik bekas kan palu semua kan, gecor gitu kan, gitu kan. Terus parit itu kan untuk yang petani, suka potong apa padi. Nah, melambangkan kaum tertindas di Vietnam yang biasanya mayoritas, gitu kan. Akhirnya beliau tuh ikut bergabung dengan Partai Komunis Internasional dan ditugaskan bekerja di China saat itu. Kenapa pilih China? Karena kan berbatasan dengan Vietnam. Karena beliau tuh bisa langsung hubungi orang-orang di Vietnam. Sebenarnya saat itu ya di Vietnam sudah banyak gerakan, banyak orang yang protes dan melawan Perancis, tetapi bentuknya kecil-kecilan. Dan kekurangan mereka adalah mereka masih egoismenya masih tinggi.